Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama membahas mengenai topik utama kita yang begitu dalam, luas, panjang, tinggi dan lebarnya, yaitu mengenai misteri yang ada di balik pintu tirai atau misteri yang ada di dalam ruangan Maha Suci yang bagaikan daerah kesempurnaan itu. Tempat dari kehidupan yang tidak dapat dibinasakan, kehidupan yang kekal itu. Dan pada season yang ke-19 ini, saya ingin mengajak saudara dan saya untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai pintu masuknya atau jalan untuk menuju ke ruangan Maha Suci atau ke daerah kesempurnaan itu, tentu melalui pintu tirai. Dan di dalam Ibrani pasal yang ke-8, sebagai satu kesimpulan ialah pentingnya kita mempunyai seorang imam besar yang di dalam suratan Ibrani dikatakan bahwa pada zaman sekarang ini Allah telah melakukan perubahan cara, terutama di dalam menetapkan imam besarnya. Kalau dulu menggunakan dasar hukum Taurat atau dikenal dengan imamat Lewi, tetapi sekarang ini dasar hukumnya menurut peraturan Melkisedek. Satu peraturan yang tidak mendasarkan kepada peraturan-peraturan manusia, bahkan tidak mendasarkan kepada peraturan menurut keturunan jasmani seperti yang mengatur atau pada zaman yang lalu bahwa imam besar itu berasal dari suku Lewi. Tapi peraturan menurut Melkisedek itu sudah tidak lagi menetapkan imam besarnya menurut peraturan Taurat atau imamat Lewi, tapi menurut peraturan Melkisedek, sehingga memungkinkan suku lain untuk dapat menjadi imam besar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Allah di dalam menetapkan anak laki-lakinya sendiri, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Sehingga sekalipun Yesus Kristus itu dari suku Yehuda, tetapi karena dasar hukum yang dipakainya itu adalah dasar hukum yang kuat, dasar hukum menurut peraturan Melkisedek, maka keimamatan Yesus untuk menjadi imam besar itu
disahkan oleh Allah. Memiliki legitimasi, memiliki legalitas yang sungguh-sungguh kuat. Oleh karena itu, saya masih ingin mengajak kepada saudara yang dikasihi Tuhan untuk membaca di dalam surat Ibrani pasal yang ke-7 ya. Sekali lagi kita akan baca pada ayat yang ke-18 atau ayat yang ke-17 lebih dulu ya. Sebaiknya agak sedikit mendalam ya. Saya ingin bacakan dalam salinan terjemahan bahasa Indonesia sederhana ya. Inilah yang tertulis dalam kitab suci tentang Dia, tentang Yesus Kristus. Dikatakan, engkau mempunyai jabatan sebagai imam untuk selama-lamanya sesuai dengan pola pengangkatan Imam Melkisedek dahulu. Jadi ini yang saya ingin mengajak saudara dan saya untuk betul-betul dapat mengerti dalam terhadap pengangkatan orang yang berasal dari suku lain seperti Yesus. Itu tidak berasal dari suku Lewi, tapi berasal dari suku Yehuda. Tetapi dengan pengangkatan yang menggunakan dasar hukum menurut pola pengangkatan Imam Melkisedek dahulu, maka pengangkatan Yesus untuk menjadi imam itu disahkan oleh Allah. Jadi ini juga menjadi referensi atau menjadi pegangan bagi saudara dan saya yang berasal dari suku lain bahkan bangsa lain dari Israel. Tapi kalau kita mendasarkan ibadah kita, pelayanan kita, imamat kita, tahbisan kita kepada Tuhan berdasarkan menurut peraturan Melkisedek, maka kita mendapatkan jaminan atau memperoleh legalitas, ya, memperoleh keabsahan di dalam kita beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, saya ingin mengajak saudara dan saya untuk melanjutkan pada ayat yang ke-18. Jadi sekarang saya ingin memberikan penekanan yang dalam terhadap kata sekarang. Yaitu kalau dalam bahasa kami orang Tapanuli, nuaing. Ya, dikatakan, jadi sekarang kita lihat bahwa hukum yang lama itu sudah dibatalkan karena hukum itu terlalu lemah dan tidak berguna. Kita baca ayat 19, kelemahan dari hukum yang lama, yaitu hukum Taurat itu dikatakan ayat 19, karena dengan mentaati hukum Taurat siapapun tidak akan pernah menjadi sempurna di hadapan Allah. Jadi ini adalah secara khusus bahwa peraturan menurut Melkisedek ini konteksnya adalah satu dasar hukum yang kuat karena memberi harapan kepada kita untuk menjadi kehidupan yang disempurnakan, untuk memperoleh kehidupan yang tidak dapat binasa,
memperoleh kehidupan yang kekal, alias kehidupan yang bisa masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Suatu daerah kesempurnaan yang isinya adalah orang-orang yang memperoleh kehidupan yang tidak dapat binasa lagi. Oh, seperti dikatakan di dalam ayat itu, tetapi sekarang, sekali lagi ditekankan, sekarang jalan baru sudah dibukakan bagi kita untuk mencapai apa yang kita harapkan, di mana kita bisa langsung bertemu dengan Allah. Jadi inilah yang mendasari dari ibadah kita, imamat kita, pelayanan kita, tahbisan kita kepada Tuhan dengan dasar hukum yang baru. Karena hukum yang lama dikatakan tadi dibatalkan karena memiliki kelemahan yang mendasar, yaitu tidak dapat membawa kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang disempurnakan, alias tidak dapat membawa kita masuk ke dalam ruangan Maha Suci, daerah kesempurnaan itu. Maka apa yang dilakukan oleh Allah di dalam mengangkat anak Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus menjadi imam besar, itu menurut peraturan Melkisedek. Sebagai satu terobosan hukum yang dilakukan oleh Allah. Pertama, untuk memungkinkan suku lain bisa menjabat sebagai imam. Yang kedua, untuk membukakan pintu atau jalan yang baru, sehingga kita yang memegang dasar hukum ibadah kita, pelayanan kita menurut peraturan Melkisedek itu mendapatkan harapan untuk menjadi kehidupan yang disempurnakan oleh Allah. Dengan kata lain, dapat masuk ke dalam ruangan Maha Suci untuk bertemu dengan Allah, untuk dapat menghadap kepada Allah langsung. Karena sudah tidak ada halangan, tidak ada larangan, tidak ada hambatan, tidak ada kendala lagi. Jalan itu sudah dibukakan, bagaikan pintu tirai yang sudah dirobek, sehingga kita bebas untuk datang kepada Allah, menghadap, bertemu dengan Allah. Oleh karena itu, sekali lagi, untuk memperoleh keyakinan terhadap dasar hukum yang sangat kuat untuk menjadi landasan bagi kita di dalam beribadah, di dalam melayani Tuhan, di dalam mentahbiskan diri kepada Tuhan dengan dasar menurut peraturan Melkisedek yang memang dasar hukumnya tidak didasarkan kepada peraturan-peraturan manusia atau peraturan menurut keturunan jasmani, tapi menurut kehidupan yang tidak dapat dibinasakan. Ya. Oleh karena itu, coba kita baca, ini yang menjadi landasan yang kuatnya di dalam ayat 20, dan kita boleh lebih yakin akan jalan baru ini, akan pembukaan pintu ini, yaitu melalui imam besar atau imam agung kita Yesus. Karena dia disahkan oleh Allah dengan sumpah. Sedangkan para imam lain diangkat tanpa sumpah.
Karena Allah bersumpah kepada Yesus seperti yang tertulis di dalam Mazmur Daud, Tuhan sudah berjanji dengan bersumpah dan tidak akan mengubah pikirannya. Engkau mempunyai jabatan sebagai imam untuk selama-lamanya, sesuai dengan pola pengangkatan Imam Melkisedek dahulu. Jadi ini memang sesuai dengan pola pengangkatan Imam Melkisedek, peraturan Melkisedek yang menetapkan untuk menjadi imam itu selama-lamanya. Sekali ditetapkan menjadi imam, dia akan menjadi imam untuk selama-lamanya. Jadi ini adalah peraturan yang sangat luar biasa di dalam mengangkat imam, terutama pengangkatan terhadap Yesus Kristus yang adalah anak Allah sendiri untuk menjadi imam besar. Oh, luar biasa. Ini merupakan satu jaminan yang sangat kuat bagi kita. Ayat 22 dikatakan, jadi karena Allah bersumpah seperti itu, nyatalah bahwa perjanjian yang baru dari Allah ini lebih terjamin daripada perjanjian-perjanjian yang lama dengan nenek moyang Israel. Dan nyatalah juga bahwa Yesus sebagai perantara kita dalam perjanjian yang baru. Jadi perubahan cara yang lama kepada cara yang baru, atau perjanjian lama kepada perjanjian yang baru ini sangat jelas, sangat nyata kekuatannya. Karena Allah telah menyertakan sumpahnya. Berbeda dengan pengangkatan imam sebelumnya. Ya. Yaitu pengangkatannya tidak disertai dengan sumpahnya Allah. Tapi pengangkatan menurut peraturan Melkisedek itu disertakan dengan sumpahnya Allah. Ya. Jadi maksud daripada sumpah itu dilakukan, tujuannya adalah untuk menguatkan satu kesaksian, bahkan supaya dapat mengesahkan, melegalkan tentang pengangkatan itu. Ya, coba kita baca satu ayat ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ada satu ayat yang mengatakan, di dalam ayat yang ke-16 ya. Dikatakan demikian ya. Kita tahu bahwa manusia selalu bersumpah dengan menyebut nama seseorang yang lebih berkuasa dan biasanya menyebut nama Allah. Saya bersumpah demi Allah, seperti begitu ya. Dan kalau bersumpah di hadapan atau di depan pengadilan dengan menyebut nama Allah, artinya Allah akan menghukum orang itu kalau berdusta dan kesaksiannya dianggap sah. Jadi ini adalah sebagai satu legalitas, sebagai satu meterai agar supaya pengangkatan yang dilakukan Allah itu memiliki kekuatan hukum, memiliki legal standing, dan yang paling penting memiliki keabsahan.
Ini yang sangat luar biasa. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah di dalam mengangkat seorang dari suku lain seperti Yesus dari suku Yehuda dengan menggunakan peraturan pola pengangkatan menurut Melkisedek, menurut peraturan Melkisedek, itu sangat kuat, apalagi pengangkatannya itu disertai dengan sumpahnya Allah untuk mendapatkan kekuatan dan pengesahan dari Allah. Oh, ini yang luar biasa ya. Oleh karena itu saya ingin mengajak saudara dan saya untuk mari kita dasarkan pengikutan kita. Kita dasarkan ibadah kita, pelayanan, keimamatan kita, tahbisan kita kepada Tuhan. Bukan dengan dasar menurut imamat Lewi, dasar hukum Taurat yang mempunyai kelemahan, bahkan dikatakan sudah dibatalkan karena tidak mempunyai kekuatan, dan diganti dengan peraturan yang sangat kuat, full power, dan memiliki keabsahan yang sangat kuat, yaitu berdasarkan menurut peraturan Melkisedek yang memungkinkan pertama dari suku lain bisa menjadi imam, bisa beribadah kepada Tuhan yang sah, yang disahkan, yang mempunyai legalitas di hadapan Allah. Yang kedua, yaitu mendapatkan jaminan yang sangat kuat, karena hukum atau dasar hukumnya itu memang sangat kuat. Bahkan kalau saya boleh ajak saudara membaca di dalam ayat 23, perbedaan dari peraturan Taurat di dalam menetapkan, di dalam mengangkat imam, bahkan imam besarnya, itu mempunyai kelemahan, yaitu diangkat dari orang biasa, ya, yaitu sehingga terhambat oleh kematiannya. Akibatnya tidak bisa meneruskan keimamatannya. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 23 itu, ada juga perbedaan ini. Menurut peraturan-peraturan lama selalu ada pergantian imam agung. Karena setiap imam agung atau imam besar terhambat oleh kematian, sehingga tidak bisa meneruskan jabatannya. Tetapi Yesus hidup selamanya. Jadi sebagai imam agung, imam besar, dia tidak akan pernah digantikan oleh siapapun. Ya, ini adalah kekuatan dari dasar hukum. Sebab kalau sistem yang lama, bedanya yang diangkat itu dari manusia biasa, tapi dalam sistem yang baru, yang diangkat itu adalah anak Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang memiliki hidup yang tidak dapat binasa. Hidupnya itu selama-lamanya. Sehingga jabatan imam besarnya tidak bisa diganti oleh siapa. Tidak bisa diganti oleh siapapun atau orang lain. Sehingga
dapat memberikan jaminan. Kata ayat 25, oleh karena itu Yesus bisa menyelamatkan dengan sempurna setiap kita yang datang kepada Allah melalui Yesus. Karena selamanya dia hidup dan selalu siap sedia memohon pertolongan bagi kita kepada Allah. Jadi untuk kepentingan kita, untuk memberikan pertolongan kepada kita, Yesus memberikan jaminan yang kuat kepada siapa yang datang kepada Allah melalui dia, maka akan dijamin untuk memperoleh keselamatan yang sempurna, untuk memperoleh kehidupan yang tidak dapat binasa, untuk memperoleh kehidupan yang kekal, karena dia sanggup untuk menyelamatkan, karena dirinya juga adalah kehidupan yang tidak dapat binasa. Di dalam dirinya terdapat kehidupan yang kekal, maka dia juga dapat membawa kita untuk menjadi kehidupan yang tidak dapat dibinasakan, menjadi kehidupan kita, menjadikan kehidupan kita memperoleh keselamatan yang sempurna. Oh, ini luar biasa ya. Oleh karena itu kita patut berterima kasih untuk apa yang Allah lakukan pada zaman sekarang ini, menjadikan kehidupan kita untuk bisa beribadah, melayani, mentahbiskan diri kepada Tuhan dengan dasar hukum yang sama dengan Dia, agar kita dari suku lain ini dapat menghadap kepada Allah, dapat bertemu dengan Allah, karena jalan untuk menuju kepada Allah yang tempatnya di dalam ruangan Maha Suci itu, jalan itu sudah dibuka, pintu tirai itu sudah dirobeknya, supaya kita dapat masuk. Kita mesti pegang teguh terhadap dasar hukumnya untuk mengangkat Yesus sebagai imam besar yang berasal dari suku Yehuda untuk menjadi imam besar. Itu adalah menurut peraturan Melkisedek. Bahkan satu penetapan yang disertai dengan sumpahnya Allah untuk melegalitaskan, untuk mengesahkan penetapannya sebagai imam besar, agar supaya dapat menjamin bagi kita yang mengikutnya, bagi kita yang datang kepada Allah melalui Dia sebagai imam besar. Sehingga harapan kita untuk memperoleh kehidupan yang sempurna itu sangat dimungkinkan, karena dasar hukum yang dipakai oleh Allah untuk mengangkatnya itu sangat kuat, disertai dengan sumpahnya. Kedua, padanya ada kehidupan yang tidak dapat dibinasakan, padanya ada kehidupan yang kekal, sehingga dapat menjamin bagi kita
yang datang kepada Allah untuk memperoleh keselamatan yang sempurna. Dengan kata lain, kita dapat masuk ke dalam ruangan Maha Suci, tempat dari orang-orang yang sempurna itu, tempat orang-orang yang memiliki kehidupan yang tidak dapat binasa, tempatnya orang-orang yang memperoleh kehidupan yang kekal itu. Itu sebabnya ada satu hal yang sangat penting, karena memang sebagai kesimpulan dikatakan oleh ayat 26, jadi Yesuslah imam besar, imam agung yang sangat tepat bagi kita. Yang sangat tepat bagi kita. Karena dia kudus dan di dalam dia tidak ada dosa ataupun kesalahan apapun. Dan juga diangkat ke tempat yang terpisah dari orang-orang berdosa, yaitu tempat yang terhormat di surga. Dia tidak seperti para imam yang lain yang perlu mempersembahkan kurban setiap hari, dan mereka masing-masing harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri sebelum melayani korban untuk dosa orang lain. Tetapi Yesus mempersembahkan hidupnya sendiri sebagai kurban hanya satu kali saja untuk selamanya. Ayat 28, memang perbedaan ini disebabkan karena hukum Taurat mengangkat imam agung, imam besar dari manusia biasa, biarpun dia mempunyai kelemahan. Sedangkan perjanjian yang disertai sumpah Allah yang diberikan sesudah hukum Taurat mengangkat anak Allah sendiri sebagai imam besar, imam agung. Jadi selama-lamanya dialah imam agung yang sangat sempurna dan tepat bagi kita. Oh, haleluya, saudaraku yang kasih. Sebagai kesimpulan bahwa sungguh penetapan Allah untuk menjadikan seorang imam atau imam besar di zaman yang lama dengan cara mengangkat seorang imam yang dikatakan seperti manusia biasa, yang di dalamnya itu terdapat kelemahan, sehingga harus ada korban, persembahan yang dikorbankan untuk dosanya imam besar itu. Sehingga oleh Allah dikatakan dasar hukum ini dibatalkan. Karena memang mempunyai kelemahan yang mendasar. Tapi sesudah hukum Taurat, maka Allah telah menetapkan anak laki-lakinya sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang dikatakan sebagai kehidupan yang tidak ada dosa dan tidak ada kesalahan, alias menjadi kehidupan yang sempurna itu. Kehidupannya sangat sempurna, sehingga dia dapat menjadi imam besar, apalagi imam besar yang mengorbankan dirinya sendiri, tubuhnya sendiri, untuk menjadi persembahan korban karena dosa. Yang pada season yang lalu sudah kita baca, korban persembahan Tuhan Yesus Kristus sebagai persembahan yang diperkenan oleh Allah, itu dapat menyucikan kehidupan kita, bahkan dapat menyempurnakan kehidupan kita yang disucikan.
Ini adalah imam besar yang sangat sempurna dan imam besar yang sangat tepat bagi kita, terutama kita yang berasal dari suku lain, agar supaya ibadah kita, pelayanan kita, tahbisan kita kepada Tuhan adalah tahbisan memiliki dasar hukum yang kuat, memiliki legitimasi, memiliki legalitas. Istilah bahasa hukumnya memiliki legal standing yang kuat, memiliki keabsahan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi saya masih ingin mengajak saudara dan saya untuk membaca sebagai penutup di dalam Ibrani pasal yang ke-10 itu berbicara tentang korban persembahan dari tubuhnya Yesus. Korban persembahan bukan dari binatang seperti yang dibawa oleh imam-imam yang lama dengan membawa 2 korban binatang, satu untuk dirinya sendiri supaya dapat dikuduskan dan disempurnakan, dan kemudian korban yang lainnya untuk umatnya. Ya, tapi kita akan baca langsung saja, dikatakan di dalam ayat yang langsung saja ya, ayat 10 saja, langsung saja. Atau ayat 9 dulu kita baca ya. Lalu Yesus berkata, "Ya Allah, aku siap. Aku sudah datang untuk melaksanakan kehendak-Mu." Jadi dengan berkata begitu, Kristus membatalkan cara yang lama untuk menghapus dosa dan membuat cara yang baru itu berlaku. Ya, karena dikatakan ayat 10, karena yang Allah kehendaki adalah dengan satu kali saja mengorbankan tubuh Kristus, selamanya kita dikuduskan. Jadi inilah cara yang kedua. Cara yang lama sudah dibatalkan oleh korban persembahannya Yesus. Korban-korban binatang itu sudah tidak dikehendaki Allah, tapi Dia datang untuk mempersembahkan dirinya, untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai korban yang sah, korban yang diperkenan oleh Allah dan sesuai dengan kehendak Allah yang menghendaki oleh satu korban saja. Yesus dapat menguduskan kita untuk selamanya. Yesus dapat menyucikan kehidupan kita. Bahkan bukan saja kehidupan kita disucikan, tetapi kata ayat 14 sebagai satu kesimpulan, jadi dengan mempersembahkan satu korban saja, Kristus sudah menyucikan kita dari dosa dengan sempurna untuk selamanya. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semakin dikuduskannya. Jadi arahnya kita jadikan kehidupan yang disempurnakan untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kita dapat menempati ruangan masuk dan menempati ruangan maha suci itu untuk selama-lamanya. Bahkan pada puncaknya, kehidupan kita bukan hanya bertemu atau bisa menghadap kepada Allah, tapi kita dapat menyatu karena kita akan dijadikan kehidupan yang sempurna itu sebagai peti perjanjian dan ditutup oleh tutup pendamaian, yaitu Allah Tritunggal yang telah memperdamaikan kita dengan korban persembahan. Tutup pendamaiannya itu adalah Yesus Kristus yang mempersembahkan tubuhnya untuk menjadi korban penghapus dosa.
dapat menyucikan kita selamanya, dan kita yang disucikan akan juga disempurnakan untuk selama-lamanya. Oh, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih. Oleh karena itu, sekali lagi, keimamatan Yesus itu sangat sempurna karena didasarkan kepada satu dasar hukum yang kuat. Satu dasar hukum, yaitu menurut peraturan Melkisedek, yang bukan hanya diangkat, tapi disertai dengan sumpahnya Allah. Bahkan karena kehidupannya dia yang tidak dapat binasa itu, kehidupannya yang kekal selama-lamanya itu, maka imamatnya dia adalah imamat yang abadi. Ditambah lagi karena pribadinya yang sempurna, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, ya, maka dia adalah satu imam besar yang tepat bagi kita untuk zaman sekarang ini. Kita dibukakan jalan untuk dapat bertemu dengan Allah, untuk dapat menghadap kepada Allah dengan kehidupan yang sudah disucikan dan disempurnakan. Sehingga pasti kita akan memperoleh jaminan dari Dia yang datang kepada Allah melalui Dia untuk memperoleh kehidupan yang sempurna selama-lamanya. Semoga berkat pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus, anak laki-lakinya Allah, sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, yang menjadi dasar hukumnya yang sangat kuat, keimamatannya disertai dengan sumpahnya Allah, dengan kehidupannya yang kekal, bahkan dengan kehidupannya yang sempurna itu, maka akan pasti dapat menyelamatkan kita untuk menjadi kehidupan yang disempurnakan untuk selama-lamanya. Berarti kita dapat masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Bahkan bukan hanya bertemu, menghadap, tapi kita dapat menyatu dengan Allah di dalam hubungannya bagaikan peti perjanjian. Kita sebagai petinya, jemaat yang disempurnakan, dan Tuhan sebagai imam besar, sebagai kepala kita, untuk menyatu dengan kita selama-lamanya. Semoga berkat pelayanan dari imam besar menurut peraturan Melkisedek, yang menjadi dasar hukum pengangkatannya menjadi imam besar yang sangat kuat itu, memberkati saudara, juga memberkati saya. Tuhan sekali lagi memberkati. Amin.